Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Karena memang dengan memuji namanya, maka segala kebutuhan kita yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dipenuhi oleh Sang Pencipta. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, karena ia telah menjadikannya ibadah untuk kita semua. Melanjutkan bahasan kita Sirah Nabawi, dan kita sudah panjang lebar membahas tentang awal kisahnya kota Mekah, air Zam-Zam, kemudian adanya penduduk Mekah dari suku Jurhum, panjang lebar sampai kasus perintah haji, adanya perintah haji, segala macam hal yang berhubungan dengan awal-awal sekali cerita tentang kota Mekah. Dan saya sudah janjikan pada pertemuan yang terakhir kita akan membahas tentang masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab. Karena memang ada di zaman Nabi SAW, terutama negeri Yaman, itu ada orang-orang Arab tapi agamanya Yahudi. Begitu pula ada negara-negara Arab dan orang-orang Arab, bahkan sampai hari ini ada yang beragama Nasrani. Bagaimana bisa ini terjadi? Maka kita akan rentet insya Allah sejarahnya pada pertemuan sekarang. Dan semua ini teman-teman sekalian, sebagaimana saya jelaskan pada awal pertemuan kita sebenarnya bisa membahas langsung dari lahirnya baginda Nabi SAW. Tetapi menurut saya pribadi terlalu banyak informasi yang hilang, yang semestinya kita ketahui sebelum lahirnya Nabi SAW, terutama keadaan Jazirah Arab itu sendiri. Kalau apa yang kita bahas bagaimana nanti akan antum dengarkan panjang lebar cerita tentang Jazirah Arab ini, ternyata sebelum Nabi SAW ada rentetan histori yang panjang sampai lahirnya Nabi mulia ini. Dan kenapa beliau diutus di kota Mekah. Kita mulai dengan agama Yahudi, teman-teman sekalian. Yahudi sebenarnya diambil dari kata-kata Huda. Di antara maknanya adalah Huda. Dan ini diambil dari perkataan Bani Israel pada saat mereka menyembah patung yang dibuat oleh Samiri, di mana Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pergi ke gunung Tursina untuk menerima wahyu Taurat selama 40 hari. Ternyata Samiri ini dia membuat rekayasa dari dia digoda oleh syaitan, membuat patung sapi dari emas lalu disuruh Bani Israel sembah. Intinya mereka sembahlah, mayoritasnya ikut-ikutan sembah. Nabi Harun alaihissalam tidak punya daya seperti Musa alaihissalam yang tegas, sehingga akhirnya Samiri berhasil tanda kutip di sini mengalahkan suara dari Nabi Harun alaihissalam, sehingga banyak kaumnya tidak mau ikut Nabi Harun dan mereka berkata, kami tunggu Musa sampai kembali aja. Waktu Musa alaihissalam balik, Nabi Musa alaihissalam menghancurkan patung itu, lalu dengan tegas menghakimi Samiri dan mengusirnya dari Bani Israel, serta mengembalikan orang-orang Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, orang-orang Bani Israel sempat mengatakan, dalam Al-Quran diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hudna ilaik. Ya Allah, kami kembali taubat kepadamu. Jadi sebenarnya kata-kata Yahudi diambil dari kata-kata Huda yang berarti taubat atau kembali. Asal mula kalimatnya di situ. Kemudian menjadilah sebuah predikat yang memang Allah sendiri sebutkan istilah ini untuk mereka. Semua pengikut Musa sampai hari kiamat yang tidak mau lagi meyakini ada Nabi setelah Musa namanya Yahudi. Nanti juga akan ada penjelasan tentang Nasrani. Kalau Nasrani diambil dari kata-kata Nasara. Nasara yansuru, ansarun, dan Nasara yang berarti penolong. Diambil daripada perkataan Isa alaihissalam pada saat berkata kepada Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Al-Quran diceritakan, man ansari ilallah. Siapa yang akan menjadi ansar, penolong-penolong di jalan Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka hawariyun adalah istilah untuk sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Sama kalau Nabi Muhammad SAW kita mengatakan sahabat Nabi Muhammad SAW, ridwanullahi alaihim. Tapi ini kalau sahabat Nabi Isa dikatakan hawariyun. Hawariyun berkata, kami adalah ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah.
keluarlah istilah Nasrani buat mereka. Dari kalimat ini. Jadi memang makna-makna kalimat ini sebenarnya awalnya baik. Orang-orang Nasrani menganggap Yahudi kafir. Apa sebabnya? Karena Yahudi walaupun beriman kepada Allah, agama profetis, agama samawiyah, dan yakin semua nabi sebelum Musa alaihissalam ada, Hud, Saleh, Shu'aib, ya, Lut, Ibrahim, Nuh, semuanya oleh orang-orang Yahudi diyakini. Yang mereka tidak yakini adalah nabi yang datang setelah Musa saja. Akhirnya datang Isa alaihissalam dari Bani Israel sendiri, mereka tidak mau akui, enggak. Bahkan yang berusaha untuk membunuh Isa alaihissalam dan mensalibnya adalah orang-orang Yahudi sendiri. Mereka menolak, gitu kan. Oleh karena itu, karena masih ada nabi dan rasul yang Allah utus yang mereka tidak yakini, dicap mereka kafir. Karena beriman kepada Allah harus totalitas, nggak bisa setengah-setengah, keseluruhannya. Kita yakini semua apa yang diperintahkan oleh Allah, maka pasti kita akan dikatakan beriman. Makanya Allah menghardik Bani Israel yang Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Alkitab dan kalian pungkiri sebagian yang lain? Apa yang cocok diimani, apa yang tidak cocok ditinggalkan? Sampai para ulama tafsir menekankan mengatakan siapapun di antara kaum muslimin yang coba memilah-milah hukum Allah, mereka sama dengan Yahudi dan Nasrani. Dan Allah mencap mereka kafir gara-gara itu, gitu kan? Berjalan waktu, datang Nabi Muhammad SAW, ternyata dan Nasrani ini diberikan predikat untuk semua orang yang mengaku pengikut Isa alaihissalam sampai hari kiamat, dan tidak mau mengimani risalahnya Nabi Muhammad SAW. Nasrani meyakini semua nabi dari Isa ke atas, Musa, Daud, semuanya sampai Nabi Adam. Tapi mereka tidak mengimani risalah Nabi Muhammad SAW. Kasuistiknya secara histori berarti, kenapa sekarang umat Islam mengatakan Nasrani kafir? Sama dengan kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Sama persis. Karena mereka masih menolak ada Rasul dan Nabi yang terakhir. Itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jelas sampai sini? Belum ngantuk kan? Baik. Jadi di sini kita dari awal menjelaskan dulu definisi Yahudi dan Nasrani. Ya. Baik. Awal mula masuknya Yahudi ke Jazirah Arab ini, lebih tepatnya kita mulai dari kisah seorang raja Yaman bernama Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr. Nanti di pertemuan kita ini teman-teman akan banyak nama-nama yang mungkin antum belum pernah dengar sebelumnya. Gitu. Tapi coba direkam, ya, difahamin. Kalau ada yang bisa nulis, ditulis, gitu kan. Itu sangat bagus. Kalau enggak juga nanti insya Allah bisa di-download dari YouTube yang akan diangkat oleh teman-teman timnya. Rabi'ah bin Nasr ini seorang raja Yaman, dan ia pernah bermimpi satu waktu, dalam beberapa buku sejarah disebutkan, dan dia sangat gelisah dengan mimpi itu. Dia mimpi kerajaannya hancur, segala macam api di sana sini, dia ketakutan. Lalu kemudian pada saat itu Rabi'ah bin Nasr ini bukan penyembah Allah, dia penyembah berhala, dan banyak sekali ketergantungan partner antara berhala ini dengan dukun-dukun dan peramal penyamun. Ini sambungannya, gitu kan. Maka dia bertanya kepada para dukun-dukunnya, kira-kira apa alasannya, apa takwilnya mimpi ini? Sebagian dukun-dukunnya mengatakan ini menandakan kerajaan Anda akan hancur sebentar lagi, gitu. Maka Rabi'ah bin Nasr karena ketakutan dengan takwil mimpi itu, dia pun akhirnya mengeluarkan mayoritas keturunannya, anak-anaknya, sebagian istrinya, kemudian kerabat umumnya, yang kerabat besarnya dia dipindahkan di wilayah sekitar Irak. Ya. Dan di wilayah sekitar Irak inilah berkembang pesat keturunan dia, dan nanti akan dikenal ada seperti Nu'man bin Bashir. Nanti akan ada tentu sentuhan tentang kisah orang ini. Nu'man bin Bashir ini salah satu keturunan Rabi'ah bin Nasr yang waktu dihijrahkan ke Irak, kemudian mereka berkembang di situ di wilayah padang pasir yang luas sehingga menjadi komunitas kerajaan yang besar juga di Irak. Tapi ini keturunan Rabi'ah bin Nasr. Baik. Yang sedang kita bahas Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr ini selain memang kerajaannya sangat luas, dia juga terkenal sekali mempertahankan setiap
raja, nanti kalau dia mati harus anaknya yang jadi raja. Anaknya mati maka harus jadi anaknya lagi. Atau kadang-kadang dialihkan, dia tidak alihkan ke saudaranya. Rabi' bin Nasrin kalau mati anaknya jadi raja. Nanti kalau anak yang pertama mati pindah ke anak kedua, anak ketiga, terus dia mau ke keturunannya. Salah satu keturunan Rabi' bin Nasr yang terkenal sekali, jadi banyak keturunan dia, tapi diantaranya yang jadi saksi bahasan kita adalah seseorang yang bernama Tabban As'ad. Ini nama yang kedua. Jadi Rabi' bin Nasr ini adalah raja dulunya, tapi bukan dia yang sedang kita bahas. Ada keturunan dia yang bernama Tabban As'ad. Tabban As'ad ini kerajaannya luas, secara fisik orangnya kuat, tampan, kaya raya, keturunannya banyak, gitu kan. Dan menjadi tradisi orang-orang Arab pada saat itu, dan sampai sekarang sebenarnya masih terjadi. Kalau ada seseorang memiliki kelebihan fisik, keturunannya banyak, orangnya pintar, kaya raya, pokoknya berkumpul pada dia kelebihan-kelebihan duniawi ini, maka dia boleh membuat suku sendiri atas namanya dia. Walaupun suku itu dianggap cabang dari suku induk. Salah satunya adalah Tabban As'ad ini. Tabban As'ad ini karena memiliki banyak kelebihan dunia, di antaranya hampir seluruh wilayah Jazirah Arab, terutama Yaman pada saat itu dikuasai oleh dia. Punya kelebihan fisik, punya kekayaan, punya segala, maka dikeluarkanlah sebuah julukan untuk dia, khusus untuk Raja Yaman, dengan istilah Tubba. Diambil dari nama dia Tabban As'ad. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qawmu Tubba. Dan kaum Tubba. Tubba maksudnya adalah orang-orang Yaman. Dan Yaman ini punya histori memang. Sebagaimana kita tahu juga ada surah nomor 34 dalam Al-Quran, namanya surah Saba. Saba adalah nama lainnya negeri Yaman. Jadi memang banyak histori berhubungan dengan negeri ini. Tentu pada saat itu sebab dikeluarkannya istilah Tubba karena raja-raja dunia yang berkuasa juga punya julukan-julukan. Seperti misalnya kalau Persia itu ya, ada istilah Kisra. Kemudian ada Mesir, kita tahu ada Fir'aun ya. Itu kan istilah induk ya. Jadi Fir'aun itu sebenarnya istilah setiap orang yang ternobatkan jadi raja di Mesir pada saat itu. Seperti misalnya yang bermasalah dengan Musa alaihissalam, itu ada Ramsis. Ya. Raja lagi namanya Ramsis, tapi dia dikembalikan ke induk istilah raja Mesir, Fir'aun. Persia namanya Kisra, Romawi namanya Kaisar, yang sampai sekarang masih dipakai gitu kan. Ini istilah-istilah induk. Sementara Ethiopia namanya Najasyi. Dan ini kurang lebih raja-raja yang berkuasa di dunia pada saat itu. Jadi kalau kita petakan peta dunia ini, di daerah barat Jazirah Arab, itu ada Kisra. Di daerah timurnya, itu ada Kaisar. Gitu kan? Dan daerah utara juga Kaisar. Kemudian di daerah utara Kaisar, di daerah timurnya di Afrika ada Najasyi, dan di daerah selatannya ada Tubba. Jelas sampai sini? Belum ngantuk kan? Siang hari ini soalnya. Baik. Tabban As'ad ini orangnya selain kaya raya, dia juga punya jiwa perdagangan teman-teman sekalian. Dia suka sekali berdagang. Pada saat dia berdagang, kalau dia datang, dia selalu mengadakan rekreasi, jalan. Dan setiap kali dia pergi, dia selalu melihat potensi apa ada di wilayah itu, kemudian dikelola sama dia menjadi bisnisnya. Satu waktu pernah dia melewati kota Madinah. Kota Madinah pada saat itu masih bernama Yathrib. Nama lainnya Yathrib. Ya. Pakai tha memang, Yathrib. Dan nama ini sebenarnya setelah diutus Nabi Muhammad SAW, kita sudah tidak boleh lagi pakai. Di dalam banyak hadis Nabi SAW melarang kita memanggil Madinah dengan Yathrib, tapi beliau menggantinya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah atau Tayyibah atau Tabah, gitu kan? Jadi memang diberikan nama atau diganti nama. Tabban As'ad ini mampir ke kota Madinah nih, Yathrib pada saat itu. Kemudian karena dia lihat Yathrib ini hidup, karena di situ perkebunan kurma banyak dan banyak orang yang datang khusus untuk membeli kurma ke Madinah, dari dulu terkenal. Maka dia pun menitipkan anaknya laki-laki, anak pertamanya, untuk memegang bisnis itu. Dikasih modal sama dia, kemudian mulailah dia mengambil kurma-kurma dari Madinah, kemudian dikirim ke Yaman, dikirim kemana-mana lah wilayah kekuasaannya Tabban As'ad ini. Ternyata anaknya Tabban As'ad ini berselisih dengan beberapa orang masyarakat Madinah. Akhirnya cekcok, ribut, terbunuh anaknya Tabban As'ad. Perang,
berantem, mati. Tabban As'ad ini waktu sampai berita kepadanya, walaupun pada saat itu tidak ada informasi kayak kita sekarang ya, sulit sekali untuk mendapatkan informasi kecuali sebulan, 2 minggu, 3 minggu, karena jauh. Orang harus menunggangi kuda atau kebetulan ada kafilah yang jalan ke sana baru dapat informasi. Sampai ke berita Tabban As'ad ini anaknya mati 3 pekan atau sebulan setelah kejadian terbunuhnya anaknya. Maka dia membentuk pasukan besar dari Yaman ingin menghancurkan kota Madinah. Keluarlah dia dengan pasukan besarnya, kepung Madinah. Madinah waktu itu punya benteng. Sampai di zaman Nabi SAW memang sudah punya benteng itu. Tembok yang tinggi, ada pintu gerbangnya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dikepunglah Madinah. Kemudian terjadi peperangan. Ada hal yang membuat Tabban As'ad kagum dengan penduduk Madinah. Yaitu, kalau pagi hari sampai siang, sampai menjelang sore mereka perang. Saling memanah, saling duel, segala macam. Terjadi peperangan lah. Tapi kalau malam hari, penduduk Madinah mengirim makanan untuk pasukan Tabban As'ad. Karena terkeram dengan karamnya, dermawannya. Perangnya perang, tapi malam hari enggak dikirimin, ditawarkan untuk diobatin orang-orang yang luka di antara mereka. Belum pernah Tabban As'ad menemukan musuh seperti ini. Tapi dia tetap ingin membalas dendam. Di kota Madinah teman-teman sekalian, pada saat itu setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengah kota Madinah orang Yahudi, setengahnya lagi orang asli Madinah. Orang-orang yang memiliki atau kembali ke dua induk suku Arab namanya Aus dan Khazraj. Nanti dua suku ini Aus dan Khazraj di zaman Nabi SAW namanya Ansar. Namanya Ansar, mereka masuk Islam. Jadi terbagi dua Madinah, setengahnya Yahudi, setengahnya dua suku Arab ini. Orang-orang Yahudi supaya merasa aman, maka mereka membuat Aus dan Khazraj ini perang terus. Jadi untuk ribut, terjadi fitnah, dibiayai yang ini, dibiayai yang itu. Jadi terus ribut nih dua suku ini. Agar orang Yahudi selalu aman. Seperti itu yang sekarang juga Yahudi lakukan di dunia gitu kan. Dia bagaimana ngacoin negara-negara muslim ini saling ribut segala macam, nanti dia supaya aman gitu. Seperti itulah. Dan orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah teman-teman sekalian karena mereka mendapatkan dalam kitab Taurat kalau Nabi terakhir nanti itu akan keluar di kota hijrah yang kota itu memiliki ciri khas. Dalam Taurat disebutkan dan sekarang juga ada. Di sebuah kota yang kota itu dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan sumber penghasilan utamanya kurma, serta dihimpit dengan dua batu hitam yang luas. Kalau di Madinah sekarang dikenal dengan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah, wilayah timur dan wilayah barat. Kalau teman-teman lagi umrah, bisa minta kepada gaidnya, saya mau lihat Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Madinah, di timur dan di baratnya itu teman-teman sekalian ada batu-batu hitam yang tajam. Saking panasnya cuaca, itu sampai panas batu-batu itu. Dan Madinah pada zaman itu mustahil diserang dari dua sisi ini. Wilayah utaranya Madinah itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Di daerah Uhud, ya, gunung Uhud ke atas itu penuh dengan pohon-pohon kurma gitu ya. Jadi pintu gerbang Madinah adanya di selatannya. Makanya nanti kalau kita bahas perang Khandak, perang Parit, itu parit dibuat oleh Nabi SAW di daerah selatannya kota Madinah. Sehingga cuma dari situ saja tidak bisa diserang. Kalau timur dan barat sulit diserang oleh pasukan kuda karena penuh dengan batu-batu hitam yang tajam, dan juga di daerah utara penuh dengan pohon-pohon kurma yang lebat. Orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah gara-gara itu. Dan selalu saja orang Yahudi berkata kepada Aus dan Khazraj, dua suku yang nanti jadi Ansar setelah masuk Islam, berkata nanti akan keluar Nabi terakhir di kota ini dan kami akan menjadi pengikut utama, pengikutnya yang setia, dan kami akan memerangi kalian hai Aus dan Khazraj sebagaimana kaum Ad dan Iram. Ada dua dulu, kaum Ad dan Iram ini mereka berperang sampai banyak sekali korbannya. Kami akan memerangi kalian sampai seperti itu karena kami sedang menunggu Nabi terakhir itu keluar. Ini sebabnya kenapa Yahudi ada di kota Madinah. Waktu Tabban As'ad mengepung kota Madinah dan sudah kurang lebih berjalan 40 hari belum bisa menembus kota Madinah, keluarlah dua pendeta Yahudi dari Madinah. Keluar kemudian minta izin ketemulah. Lalu keduanya bertanya kepada Tabban As'ad, wahai raja, apa yang anda inginkan di kota ini? Ya kami mau
saya mau menghancurkan kota ini, membalas dendam, anak saya dibunuh, kenapa? Gitu kan. Kata dua-duanya, Anda tidak akan mampu. Seberapa lama pun Anda mengepung kota ini tidak akan mampu. Kata Taban Asad, kenapa? Ditanya, karena ini adalah mahjarun Nabi. Ini adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Dari mana kalian tahu itu? Dari kitab kami Taurat. Inilah Taurat. Mulailah mereka menceritakan tentang agama Yahudi. Gara-gara cerita demi cerita, dan waktu itu Taban Asad ini penyembah berhala, ngikutin kakeknya tadi Rabi'ah bin Nasr, gitu kan. Maka akhirnya masuk Yahudi Taban Asad. Si Raja Yaman ini masuk Yahudi. Setelah masuk agama Yahudi, dia berkata, wahai kepada pendeta dua orang, tadi disebutkan namanya dua pendeta ini, kalian berdua bisa nggak ikut ke Yaman? Supaya kalian mengajak masyarakatku pindah daripada mereka sembah api, sembah berhala, lebih baik beriman kepada Allah ini sebagaimana kalian jelaskan kepada saya. Kata dua pendeta itu, tentu saja, nggak ada masalah. Kami akan ikut bersama Anda. Dan ini teman-teman sekalian membuktikan memang orang-orang Yahudi sangat mengetahui tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi SAW lahir. Ini cerita sebelum Nabi lahir ya. Ini cerita ini masih jauh. Nanti akan kita bahas insya Allah bagaimana lahirnya Nabi SAW. Dan Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi ini sebenarnya dalam surah Asy-Syu'ara. Surah nomor 26 ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamuhu ulama'u bani Israil. Apakah tidak cukup menjadi bukti untuk mereka bahwa para ulama Bani Israel bisa mengetahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Juga dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 157 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan dan memastikan di dalam Taurat dan Injil memang sudah ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u 'anhum israhum ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كان عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW, yang buta huruf karena tidak bisa baca dan nulis, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan Nabi SAW begitu, bukan penghinaan untuk beliau, tapi justru kedudukan Nabi SAW untuk memastikan beliau tidak mengarang-arang Al-Quran itu. Yang mereka temukan dan dapatkan tertulis namanya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi di Taurat dan Injil itu ada hukum-hukum yang memang berat, ya. Seperti misalnya orang-orang Yahudi di dalam syariat Musa alaihissalam, kalau mereka berbuat dosa besar, berzina kah, riba kah, dosa-dosa besar, kalau mau taubat harus bunuh diri. Hukumnya waktu itu seperti itu, ya. Sebagaimana Musa mengatakan faqtulu anfusakum. Kalau mau taubat ada orang datang, dalam Al-Quran diceritakan Musa alaihissalam mengatakan kalau begitu bunuh diri kalian sebagai bentuk taubat kepada Allah. Ini belenggu. Datangnya Nabi Muhammad SAW menghilangkan itu. Dulu diharamkan bagi mereka untuk atau mewajibkan kisos pada pembunuhan baik yang disengaja atau tanpa disengaja, tanpa membolehkan membayar dia, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, itu juga syariat. Tangannya salah, tangannya dipotong, walaupun bukan mencuri, gitu kan? Maka ini semua syariat-syariat. Juga membuang atau menggunting kain yang kena najis. Jadi kalau sudah kena najis nggak boleh lagi dikucek, dicuci. Itu syariat Nabi Musa SAW, digunting, dibuang. Ini boleh teman-teman baca di dalam terjemahan Al-Quran. Insya Allah ada semua itu dalam surah ini, ya. Al-A'raf 157. Maka orang-orang yang beriman kepada orang ini, Nabi Muhammad SAW, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang turun kepadanya maksudnya Al-Quran, mereka lah orang-orang yang beruntung. Baik, ini sedikit saja selipan tentang masalah orang-orang Yahudi
sebenarnya mereka sudah mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi kita sedang bicara bagaimana Jazirah Arab masuk ke agama Yahudi. Tabban As'ad kemudian mengajak ya, kedua pendeta Yahudi untuk pergi ke Yaman. Saya ibaratkan tadi, kalau kembali lagi misalnya layar laptop saya ini Jazirah Arab. Kalau Jazirah Arab di daerah atasnya ini kita katakan utara, negeri Syam. Di daerah timurnya ada Afrika, di daerah baratnya ada di daerah timur ada timur ada Afrika, di daerah barat ada Persia. Di daerah selatannya ada Yaman, gitu kan. Pada saat itu Tabban As'ad di tengah-tengah Jazirah Arab ini ada Madinah, Mekah, baru kemudian Yaman, gitu kan. Jadi kalau antum dari Indonesia mau menuju ke Madinah, kalau pesawatnya langsung ke Madinah itu kita secara jalur peta sebenarnya sedang melewatin kota Mekah, sekitar kota Mekah. Di atas Mekah memang nggak bisa gitu kan. Dilarang penerbangan, tidak boleh ada di kota Mekah supaya tidak mengganggu orang beribadah. Tapi yang jelas jalan. Jadi Madinah di atasnya Mekah. Tabban As'ad pulang dari Madinah mau kembali ke Yaman, dia lewatin Mekah. Ada satu suku namanya suku Huzail. Suku Huzail ini teman-teman sekalian, mereka tidak suka penduduk Mekah, mereka tidak suka juga penduduk Yaman. Lalu mereka datang pimpinan-pimpinannya kepada Tabban As'ad lalu berkata, wahai raja, mau nggak anda mendapatkan harta yang banyak tanpa ada perlawanan? Kata Tabban As'ad, tentu saja. Di mana saya bisa dapatkan? Kata mereka, di dalam kota ini, tadinya pasukannya itu istirahat di pinggiran kota Mekah, nggak niat mau masuk ke Mekah, di pinggiran kota Mekah. Lalu mereka berkata, di dalam kota ini ada satu rumah yang diagungkan oleh masyarakatnya, maksudnya Ka'bah. Dan di dalam Ka'bah itu, di dalam tempat itu ada banyak emas. Memang pada zaman itu teman-teman sekalian, saking orang-orang menghormati Ka'bah itu sampai mereka banyak menanam emas di situ. Dikali, ditanam, ditaruh di sekitarnya, ditaruh di dalamnya. Dan itu kalau sudah ditaruh di Ka'bah tidak boleh ada yang ambil. Dianggap itu adalah sesuatu yang sudah diberikan untuk Ka'bah. Maka Tabban As'ad mengatakan tentu saja. Lalu kemudian dia kirim beberapa mata-mata keliling Mekah. Memang Mekah ini kota yang kecil. Memang di situ ada rumah yang betul ditawafin, dilihat, dimuliakan oleh orang. Dan memang kelihatan banyak emas-emas gitu. Maka setelah melihat keadaan kota kayaknya nggak ada pasukan besarnya nih. Tabban As'ad tiba-tiba menyuruh pasukannya, siap semua kita serang kota ini. Ambil nih hartanya semuanya. Karena dia tadinya penyembah api, penyembah berhala. Dia nggak tahu tuh Ka'bah apa, dia nggak tahu kota Mekah ini. Begitu pasukan sudah siap semua, dua pendeta Yahudi ini lihat pikirnya mau jalan ke Yaman. Tapi kok pada siapin pedang, pada siapin busur panah, beda. Bukan seperti orang mau pulang, tapi orang kayak mau berperang. Mereka tanya kepada Tabban As'ad, ada apa? Dia bilang, saya mau masuk ke kota ini. Di kota ini informasinya ada sebuah rumah yang dikultuskan oleh masyarakatnya, dan di sana ada banyak emas. Saya mau ambil, saya mau rebut. Kata dua pendeta Yahudi ini, demi Allah, sesungguhnya anda telah ditipu oleh suku Huzail. Yang menyampaikan kepada anda ini siapa? Suku Huzail bukan? Iya, suku Huzail. Suku Huzail ini tinggal di dekat kota Mekah. Suku Huzail itu tidak suka sama penduduk Mekah, tidak suka sama penduduk Yaman. Mereka tidak suka anda. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi. Ini pernyataan orang Yahudi ya. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Cuma ini saja rumahnya Allah. Kalau anda datang akan menyerang, maka anda akan dihancurkan oleh Allah. Enggak mungkin terjadi. Lalu apa saran kalian? Saran kami, anda masuk, anda tawaf di situ, kemudian agungkan dia. Baiklah, kata Tabban As'ad, kalian ikut dengan saya. Kata dua pendeta, kami enggak ikut. Kenapa enggak ikut? Kan kau yang perintahkan, kalian yang perintahkan. Kata dua pendeta ini, kami pendeta Yahudi. Tidak layak kami tawaf di Ka'bah selama masih ada berhala yang diletakkan oleh kaumnya. Kita sudah ceritakan pada pertemuan kita yang lalu ada satu orang namanya Amr bin Luhai. Orang yang pertama memasukkan berhala Jazirah Arab yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar, disiksa sama Allah karena dia yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Baik, itu ada berhala-berhala. Maka anda saja yang masuk. Dan ini pengakuan yang lain secara histori. Orang-orang Yahudi tahu kalau Ka'bah rumahnya Allah. Dan tahu kalau sembah berhala itu enggak boleh, gitu kan.
Baik, masuklah Tabban Asad teman-teman sekalian. Kemudian dia lakukan apa yang diperintahkan. Dia tawaf gitu kan. Kemudian dia berbagi-bagi, dia bersedekah di kota itu. Setelah itu teman-teman sekalian, dia tertidur. Setelah tawaf dia tertidur. Kemudian Tabban Asad mimpi pada saat itu. Dia mimpi kalau dia meletakkan kain pada Ka'bah. Yang kita namakan sekarang kiswah gitu kan. Jadi awal histori kiswah dari manusia ini, dari Tabban Asad ini. Dulunya cuma batu saja. Tabban Asad bangun, lalu dia, karena dia raja, orang-orang Mekah juga tahu kalau dia ini adalah Raja Yaman. Kemudian dia menyumbanglah, dibuat kain yang bagus, dikemaslah Ka'bah itu. Dia nginap di Mekah sekitar 3 hari. Hari kedua dia mimpi lagi, dia memberikan kain yang lebih bagus. Maka disuruh sama dia buat kain yang lebih bagus, pada saat itu kain terbagus dari Yaman, kain katun. Dibuatlah kain katun menjadi kiswahnya Ka'bah yang didobel. Kemarin kainnya biasa, sekarang kain yang lebih bagus gitu. Setelah itu kemudian dia meninggalkan kota Mekah. Waktu dia tinggalkan kota Mekah teman-teman sekalian menuju ke Yaman dan tiba di Yaman, dia mulai mengumpulkan para pendeta-pendeta Yaman. Di sini pendeta dalam arti kata memang tokoh-tokoh masyarakat mereka yang menyembah berhala dan menyembah api. Jadi antara berhala sama api ini mereka membagi di Yaman itu sehari sembah api, sehari sembah berhala. Dan mereka punya satu tempat api yang besar sekali di Yaman. Pada saat itu digambarkan kalau apinya, kalau pintunya dibuka di dalam ruangan itu ada api, kalau dibuka apinya tuh nyembur keluar sampai sangat jauh, gitu kan. Setiap hari mereka selalu membakarnya ya terus gitu. Menambah bahan bakar maksudnya dari kayu-kayu, dari batu dan seterusnya. Maka Tabban Asad memanggil para pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat, sampaikan ini loh agama yang saya baru anut begini, begitu, begini segala macam. Pendeta yang disuruh ngomong, ternyata mereka nolak. Mereka nggak mau, kami nggak akan tinggalkan sembah berhala dan api ini. Ini sudah kami yakini sebagai Tuhan. Musyawarahlah Tabban Asad sama 2 pendeta ini, apa yang kita harus lakukan? Baik, coba dakwahin mereka yang mau masuk ke agama ini, sudah berikan hadiah dan seterusnya. Setelah diskusi lagi, ternyata orang-orang masyarakat, mereka ada yang memberikan masukan kepada Tabban. Caranya begini saja, kita kan punya api nih. Ada api. Api ini rupanya oleh masyarakat Yaman teman-teman sekalian, ada keyakinan pada saat itu unik memang ya. Tapi ini ya keyakinan. Api ini teman-teman sekalian memiliki pintu gerbang yang besar. Kalau ada 2 orang yang bertikai dan tidak ditemukan titik temunya, dua-duanya ngotot, maka dua-duanya diberdirikan di depan pintu gerbang itu. Pintu gerbangnya dibuka, siapa yang pertama dilahap oleh api, dia berarti yang salah. Keyakinan pada saat itu, begitu keyakinan mereka. Maka sebagian masyarakat bilang begini saja, Raja Tabban Asad, sekarang berdirikan pendeta anda ini, orang Yahudi ini, dengan orang-orang ini, ya, pimpinan-pimpinan kami di depan api. Siapa yang dilahap api, dia yang salah. Tabban Asad musyawarah sama 2 pendeta. Bagaimana sekarang ini? Maka mereka mengatakan lakukan saja. Kami akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bisa berikan pertolongan gitu. Baiklah. Diberdirikanlah pimpinan-pimpinan penyembah berhala dan api ini dengan 2 pendeta Yahudi ini. Begitu dibuka pintu, dengan hikmah Allah, api menyambar pendeta-pendetanya mereka nih. Maksudnya kepala-kepala pimpinan penyembah api nih. Lalu mereka sempat lari. Masyarakat menahan mereka. Kenapa lari? Kita mau tahu benar atau salah nih. Kembali lagi. Begitu kembali lagi, dibuka lagi pintu, diserang oleh api. Ternyata mereka yang diserang oleh api itu, dilahap oleh api. Gara-gara kejadian itu, satu negeri Yaman masuk agama Yahudi. Gara-gara kejadian itu, semuanya akhirnya masuk ke agama Yahudi. Dan ini awal cikal bakalnya agama Yahudi yang ada di negeri Yaman. Baik, berjalan waktu teman-teman sekalian, Tabban Asad ini meninggal dunia dan datang anaknya bernama Hassan. Tentu histori masuk agama Yahudi ke Yaman seperti anggaplah sudah selesai, clear sampai sini tadi. Tapi kita melanjutkan kisah Yaman dulu. Waktu Tabban Asad meninggal, ada anaknya namanya Hassan. Hassan ini orangnya dalam buku-buku sejarah dikatakan orang yang punya percaya diri yang sangat tinggi. Pada saat dia hari pertama jadi raja, sudah dinobatkan segala macam, ya, maka dia berkata, saya ingin menaklukkan dunia, kata si Hassan, anaknya Tabban Asad.
Maka orang-orang bilang, bagaimana caranya? Negara mana yang mau ditaklukkan? Dunia ini luas. Dan pada saat itu ada Najasyi di Eropa, di Afrika, ada Fir'aun di Mesir, gitu kan? Kemudian ada, maksudnya istilah-istilah raja kan tadi, ada Kaisar di Romawi, dan ada juga ada Kisra di Persia. Di antara 4 pemimpin dunia ini, dan ada Tubbah, Tabban, As'ad tadi di Yaman. Tapi Tabban ini kerajaan yang paling kecil dibandingkan 4 yang lainnya. Dan di antara 4 ini, yang paling besar dan kuat waktu itu Kisra, Persia. Ini juga sama, penyembah api, gitu kan. Kata Hasan kepada para penasihatnya, siapa negara yang paling kuat di antara 4 itu? Kata mereka, Persia. Dia bilang, saya akan mulai menyerang Persia. Padahal pasukannya tidak besar. Tapi karena raja, orang semua pada ikut. Di tengah jalan teman-teman sekalian, banyak penasihat-penasihatnya, pimpinan-pimpinan pasukannya tidak setuju dengan ini. Ini gimana caranya kalau kita ikut sama orang ini terus kejar Persia? Artinya Yaman pada saat itu dibandingkan Persia. Persia itu teman-teman masuk Irak, Iran, Rusia, seluruh Rusia, sebagian besar wilayah India. Sementara Yaman, satu negeri, sampai sekarang masih dikatakan Yaman, kecil. Artinya cuma paling 10% dari wilayah Persia. Bahkan lebih sedikit dari itu, mungkin cuma 7%-an gitu. Jadi kecil sekali, pasukannya kecil, mau lawan Persia nggak mungkin. Di tengah jalan mereka penasaran, ini gimana caranya memberhentikan Raja Hasan ini. Hasan ini ngotot, percaya dirinya luar biasa gitu. Padahal mereka ini pada saat itu jumlahnya sedikit. Ini bukan karena mau menyebarkan agama Yahudi ya, bukan karena dia mau sebarin agama, bukan. Memang cuma mau luaskan wilayah saja, nggak bawa-bawa nama agama nih. Maka beberapa penasihat berbicara dengan adiknya Hasan bernama Amr. Ya. Amr ini didatangi oleh beberapa penasihat mengatakan, wahai Amr, bicaralah sama saudaramu ini. Siapa tahu bisa, karena Hasan ini punya kemah, nggak boleh sembarangan orang masuk. Penasihat-penasihatnya pun kalau mau masuk dicek semua badannya, dikeluarin semua senjata-senjatanya, baru boleh masuk. Gitu. Kecuali Amr, Amr ini boleh keluar masuk karena adik kandungnya dan dipercaya oleh si Hasan. Masuklah Amr, dinasihatinlah kakaknya, nggak mau tahu, nggak usah ikut campur, ini urusan saya. Lapor kepada para penasihat, ini gimana nih? Kata kakak saya begini, baik Amr, kalau kamu mau bunuh kakakmu itu. Hasan ini bunuh. Kalau kamu bunuh, kami nobatkan kamu menjadi raja setelahnya. Rupanya Amr ini mau, karena dia tamak. Otomatis nggak usah tunggu kakaknya mati baru jadi raja, sekarang bunuh selesai. Maka dia masuk ke kemah kakaknya. Setelah dia merasa di waktu-waktu seperti malam, waktu aman, dia membunuh kakaknya. Ini cerita Hasan mati dan Amr menjadi raja Yaman pada saat itu. Amr ini setelah membunuh kakaknya teman-teman sekalian, ini historinya begitu ya. Setelah membunuh kakaknya, dia merasa gelisah, nggak bisa tidur, bingung dia. Ada masalah apa sebenarnya? Sampai berobat sana sini nggak bisa sembuh. Dan dia merasakan siksa ini berbulan-bulan. Terakhir dia musyawarah dengan beberapa pemimpin-pemimpin, gitu kan? Yang ada di situ yang jadi penasihat-penasihat, yang menasihatin dia pada saat itu membunuh dan seterusnya kakaknya. Apa masalah saya ini? Mereka bilang kami nggak tahu. Perlu kita garis bawahi, ini historinya begitu ya. Bagi saya senang cerita historinya. Waktu dia mau membunuh Hasan, banyak penasihat yang menyetujui itu kecuali satu orang. Ada satu orang namanya Dzurru'ain. Dzurru'ain ini nggak setuju. Dia bilang, hai Amr, jangan bunuh kakakmu. Tidak ada orang yang bunuh saudaranya kecuali akan sumpek seumur hidupnya. Nggak bisa. Dia bilang enggak, tapi saya mau jadi raja. Maka Dzurru'ain sempat meninggalkan satu kertas dari kulit surat. Dia bilang, peganglah ini. Satu waktu kalau dibutuhkan, tolong baca di hadapan saya. Kata Amr, baiklah. Ringkas cerita, dibunuh sama dia kakaknya tadi jadi raja. Sumpek berbulan-bulan, ada tidak bisa tidur, nggak bisa makan. Akhirnya dia musyawarah dengan beberapa orang yang lain selain penasihat-penasihatnya. Mereka bilang, hai Amr, Raja Amr, kalau anda mau hilang dari penyakit ini, caranya cuma satu. Anda harus membunuh semua orang yang menasihatin anda dulu membunuh kakak. Ini historinya begitu. Amr tiba-tiba setuju, baiklah, tangkap semua itu. Penasihat-penasihatnya dikumpul semua, banyak, puluhan orang, bunuh semuanya. Setelah mati semua tinggal Dzurru'ain. Dzurru'ain tadi yang ninggalin kertas. Itu salah satu penasihat yang meninggalin surat. Waktu datang mau dibunuh, dia bilang sebentar, jangan bunuh saya dulu. Saya titipkan surat di tangan anda pada saat anda membunuh kakak anda Hasan. Coba buka, dibuka. Ternyata di dalamnya ada pepatah-pepatah bahasa Arab memang, yang kurang lebih
Dzur'ain mengatakan, alaman yashtari saharan binaumin as-sa'idu huwa man yabitu. Ya. Fa amma ahlul Yaman fakhabat wa khanat. Ya. Fa ma'dziratul ilahi lidhur'ain. Jadi kurang lebih artinya gini. Dia bilang banyak orang yang melakukan perbuatan seperti kamu, membunuh orang yang sebenarnya tidak layak untuk dibunuh, sehingga akhirnya dia jadi susah untuk tidur. Ya. Ini sebelum dibunuh si Hasan. Dia bilang begitu. Kemudian ini sudah menjadi sebuah keyakinan pada saat itu seperti itu. Kemudian akhirnya dia tidak bisa tidur di malam hari dan dia ganti dengan begadang. Penduduk Yaman banyak yang sudah Anda yang dibunuh. Penduduk Yaman penasihat-penasihat banyak yang berkhianat, maka rugilah mereka. Tapi karena Dzur'ain melarang Anda untuk membunuh, maka keselamatan dari Tuhan untuknya. Maka akhirnya Amr tidak membunuh Dzur'ain. Berjalan waktu, Amr pun meninggal dunia, si Raja Yaman. Maka anak-anak Rabi'ah bin Nasr, kembali kepada manusia yang pertama tadi. Rabi'ah bin Nasr ini yang pertama, kemudian ada anak Taban As'ad, kemudian Taban As'ad punya anak Hasan, Hasan dibunuh oleh adiknya Amr, kemudian Amr meninggal. Waktu Amr meninggal, anak-anak Rabi'ah bin Nasr, anak-anak kerajaan ini semua berselisih pada saat itu. Ribut nih, ya kan? Satu sama yang lain ribut, memperebutkan kerajaan. Sementara politik Yaman kacau pada saat itu, maka ada satu orang perampok jalanan, dia memang kerjanya sama pasukannya, berapa ratus orang, selalu cuma menghadang kafilah lewat, dirampas, menyerang satu kampung, diambil, begitu-gitulah kerjanya. Namanya Khunai'ah Dhi Shanatiq. Khunai'ah ini, teman-teman sekalian, dia menunggangi keadaan politik Yaman yang pada saat itu lagi kacau. Kemudian dia menyerang istana, lalu merebut istana dari keluarga Rabi'ah bin Nasr. Akhirnya si orang ini menjadi raja tiba-tiba di Yaman. Namanya Khunai'ah. Khunai'ah ini orang yang buruk, suka mengambil istrinya orang lain, suka menyita, macam-macam menyiksa. Akhirnya keadaan Yaman sangat memprihatinkan. Gitu. Tentu kisahnya cukup panjang di sini teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah apa saja yang berhubungan dengan kejadian pada saat Khunai'ah ini, tapi saya tidak perlu bahas itu karena dia orangnya buruk dan dia buruk akhlaknya. Kalau historinya panjang, mengambil haknya orang, menindas, memukul, membunuh orang yang tidak sejalan dan seterusnya. Akhirnya karena kondisi Yaman pada saat itu tidak nyaman, kurang lebih berjalan sekitar 2 tahun kepemimpinannya, ada satu turunan Rabi'ah bin Nasr namanya Dzunuwas. Dzunuwas ini dia yang naik ke istana malam hari, kemudian dia mengambil pisau dan dia membunuh si Khunai'ah. Waktu Khunai'ah mati, si perampok jalanan yang merebut tiba-tiba kerajaan tadi, maka Dzunuwas menjadi raja. Kembali lagi kerajaan kepada anaknya Rabi'ah bin Nasr. Kurang lebih ini sampai di sini kisah tentang masuknya Yahudi ke Jazirah Arab dan sedikit rentetan tentang keadaan Yaman.